Shalom, jemaat Tuhan, selamat malam. Dari Sabang sampai Merauke, dalam dan luar negeri. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah Mesbah Anugerah. Di Mesbah Anugerah malam hari ini, kita akan bersama-sama berdoa, memuji, serta meninggikan nama Tuhan. Dan malam hari ini juga kita akan sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Shalom semua jemaat Tuhan dari Sabang sampai Merauke, dalam dan luar negeri. Buat setiap saudara yang sakit, setiap saudara yang sedang mengalami kelemahan tubuh, mari ikuti Mesbah Anugerah ini. Di dalam Mesbah Anugerah ini ada anugerah untuk saudara disembuhkan, dipulihkan, serta mengalami lawatan Tuhan. Terima kasih. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas anugerah-Mu, terima kasih buat kebenaran-Mu, terima kasih atas kasih-Mu. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya, sepanjang hari ini Engkau menyertai kami. Pagi, siang, sore, malam hari ini Engkau menyertai kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Serahkan keluarga kami ke dalam tangan Tuhan, pekerjaan kami ke dalam tangan Tuhan, pelayanan kami dan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Kami mau beristirahat dalam hadirat Tuhan. Kami ingin memuji dan meninggikan nama Tuhan malam hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Siapapun kami yang menyaksikan Mesbah Anugerah, malam hari ini kami mendapatkan anugerah. Yang sakit akan disembuhkan, yang lemah akan dikuatkan, yang membutuhkan mujizat akan diberikan mujizat. Terima kasih Tuhan Yesus. Roh Kudus pimpin kami, agar kami hanya mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih, tuntun aku anak-Mu untuk memimpin ibadah ini malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Dari Sabang sampai Merauke, dalam dan luar negeri, teman-teman yang di Malaysia, yang di Sabah, di Sarawak, di Brunei, di Taiwan, di Amerika, di Afrika, dan di Inggris, dan di mancanegara lain manapun, Tuhan berkati kami semua. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kami habiskan ibadah Mesbah Anugerah ini hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom semua teman-teman. Mari kita siapkan hati kita malam hari ini. Kita akan memuji dan meninggikan Tuhan. Dan nanti saya akan berdoa buat setiap pergumulan Bapak Ibu Saudara terkasih. Dan saya juga akan berdoa buat setiap sakit penyakit saudara. Haleluya. Kita naikkan pujian ini bersama. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus, yang tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajak Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak akan goyah selamanya. Mari jemaat Tuhan, dari awal kembali kita katakan pujian ini. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus, yang tak pernah tinggalkanku, setia
bersama-sama katakan, ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Sekali lagi katakan, ajaib Kau Yesus, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya. Haleluya, ku percaya kuasa-Mu Tuhan. Mari kita menyembah Dia malam hari ini. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Malam hari ini Tuhan, aku ingin berdoa buat seluruh teman-teman Facebook dari Sabang hingga Merauke, dalam dan luar negeri, di bangsa-bangsa lain. Teman-teman Facebook, izinkan saya berdoa buat teman-teman sekalian. Yang pertama, Tuhan Yesus, aku ingin berdoa buat keluarga dan rumah tangga orang percaya, buat keluarga dan rumah tangga orang-orang Kristen, buat rumah tangga dan keluarga teman-teman Facebook dimanapun mereka berada, yang menyaksikan live malam hari ini. Aku
Rumah tangga mereka penuh dengan keharmonisan. Rumah tangga mereka penuh dengan kasih. Rumah tangga mereka penuh dengan cinta. Rumah tangga mereka penuh dengan anugerah Yesus. Rumah tangga mereka penuh dengan kesetiaan. Rumah tangga mereka penuh dengan berkat Tuhan. Rumah tangga mereka penuh dengan anugerah serta kasih karunia Tuhan. Rumah tangga mereka dijauhkan dari segala niat orang jahat, segala mara bahaya, segala roh yang bukan berasal dari Tuhan, roh perpecahan, roh perselingkuhan, roh perjinahan, roh perceraian. Aku tolak kuasanya dalam nama Tuhan Yesus. Setiap teman-teman Facebook yang keluarga rumah tangganya sedang bertengkar, yang sedang diambang perceraian, yang sedang diambang badai, aku berdoa dalam nama Yesus di Mesbah Anugerah ini, Engkau memberikan anugerah bagi teman-teman Facebookku ya Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, rumah tangga dipulihkan, suami istri dipulihkan, suami yang kasar dijamah oleh Roh Kudus agar bersikap lembut dan bersikap ramah terhadap istri. Istri-istri yang memberontak, aku berdoa dalam nama Yesus agar Roh Kudus menjamah, agar istri-istri menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai seorang penolong. Terima kasih Tuhan Yesus. Bahkan orang tua Tuhan jamah yang sering mengata-ngatai anak-anaknya, yang sering menyumpahi anak-anaknya, yang sering mengutuki anak-anaknya. Dalam nama Yesus, segala kutuk, segala sumpah yang sudah keluar dari mulut orang tua, aku patahkan kuasanya dalam nama Yesus. Darah Yesus sudah menyembuhkan. Darah Yesus setelah memulihkan. Darah Yesus telah menyucikan anak-anak yang terlanjur diucapkan kutuk oleh para orang tua. Anak-anak teman-teman Facebook, mereka semua sehat, mereka semua cerdas, mereka semua berprestasi. Anak-anak mereka semua pintar ya Tuhan. Anak-anak mereka dijauhkan dari pergaulan niat orang jahat, pergaulan seks bebas, pergaulan narkoba, dan pergaulan kekerasan dalam segala hal. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa buat seluruh teman-teman Facebook, keluarga rumah tangganya diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Buat mereka pasangan suami istri yang sudah menikah selama ini namun belum dikaruniai keturunan, aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus, tidak henti-hentinya. Meskipun aku bukan keluarga asli mereka, tetapi aku percaya aku dipersatukan Yesus oleh karena darahmu. Oleh karenanya aku berdoa buat keluarga-keluarga yang belum memiliki keturunan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kandungan-kandungan yang belum memiliki keturunan, rumah tangga khususnya istri-istri yang belum mengalami kehamilan, aku berdoa di dalam nama Yesus, terbukalah kandunganmu, diberkatilah kandunganmu, sehingga kandunganmu boleh mengandung keturunan ilahi yang berasal dari Tuhan Yesus Kristus melalui suamimu. Dalam nama Tuhan Yesus, anak ini ketika nanti mereka mengandung akan Tuhan berkati, akan Tuhan urapi, akan Tuhan jadikan hamba-hamba Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Suami-suami yang sedang mengalami keadaan pailit ekonomi, sedang keadaan sulit untuk mencari ekonomi dan keuangan, aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Buat suami-suami, buat pria-pria, buat bapak-bapak, aku berdoa Tuhan Yesus, biarlah mereka Tuhan berkati, Tuhan berikan hikmat, akal budi serta marifat, sehingga pada akhirnya suami-suami boleh mendapatkan penghasilan untuk menghidupi istri dan anak-anaknya. Bahkan istri-istri juga Tuhan berkati. Pekerjaan-pekerjaan keluarga rumah tangga orang percaya diberkati. Bisnis dagang usaha mereka diberkati. Kalau orang lain sedang mengalami ekonomi global, Tuhan Yesus, aku percaya hidup kami ditentukan oleh karena anugerah dan firman Tuhan. Aku berdoa siapapun yang menyaksikan live ini, seluruh keuangan mereka, seluruh ekonomi mereka, seluruh kehidupan mereka dicukupkan, dilimpahkan oleh anugerah Tuhan Yesus Kristus. Usaha-usaha berhasil, bahkan pekerjaan-pekerjaan berhasil, usaha-usaha online berhasil, usaha-usaha toko bangunan material Tuhan buat berhasil. Buat teman-teman yang berdagang, Tuhan buat berhasil dagangannya, Tuhan buat laku di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang selama ini agak sedikit menyita waktumu dengan Tuhan, aku berdoa dalam nama Yesus, Tuhan memberikan jalan keluar. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Berkati keluarga rumah tangga orang percaya, berkati usaha rumah tangga orang percaya, berkati pekerjaan rumah tangga orang percaya. Tuhan Yesus, aku senang mengucapkan berkat bagi anak-anakmu, bagi keluargaku di Facebook. Meskipun aku tidak kenal mereka, tetapi aku percaya
Anugerah-Mu yang membawa dan menuntun hidupku untuk selalu setia mengucapkan berkat, untuk selalu setia berdoa bagi teman-teman Facebook. Apa yang aku doakan, apa yang aku ucapkan dalam anugerah iman kepada Yesus. Maka semua yang kudoakan Engkau dengar. Mereka pasangan suami istri akan mengandung, akan hamil. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau akan mendengar dan Engkau akan menjawabnya. Mereka yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan buka pekerjaan yang baru. Mereka yang sedang bisnis, sedang usaha, karena ekonominya, karena modalnya tidak cukup, aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Engkau diberikan hikmat, diberikan modal yang baru. Dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang sedang menjual properti lagi sulit, aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus, tanahmu laku terjual, bangunanmu laku terjual, rukomu laku terjual, bahkan rumahmu laku terjual. Buat setiap teman-teman Facebook yang sedang ingin menjual rumah, aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang mendorong saya, mendorong hati saya untuk berdoa bagi setiap saudara yang ingin menjual rumahnya, namun sampai hari ini belum laku-laku. Aku berdoa setiap tanah, setiap rumah yang ingin dijual, Tuhan sucikan, Tuhan kuduskan, sehingga tanah ini menjadi tanah kudus, tanah suci. Tidak ada kutuk lagi, tidak ada kesialan lagi. Bahkan Tuhan Yesus memberikan pembelinya. Siapapun yang sedang menjual rumah, aku berdoa di dalam nama Yesus, rumahmu laku terjual dengan harga yang tinggi yang datang dari Tuhan Yesus. Teman-teman yang sedang menjual tanah, Tuhan Yesus akan berkati, tanahmu akan terjual dalam waktu dekat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya diberi penglihatan oleh Tuhan buat orang-orang yang menjual tanah. Tanahmu tidak lebih kurang dari 6 bulan, tanahmu akan terjual. Engkau imani, kurang lebih dari 6 bulan, tanahmu sudah terjual. Terjual dengan harga yang tinggi, yang fantastis, yang Tuhan kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku berdoa ya Tuhan, aku berdoa. Terima kasih Tuhan. Aku percaya, oh aku percaya pada Yesus Juru Selamat. Aku percaya. Sama-sama katakan, aku percaya, aku percaya, aku percaya, aku percaya pada Yesus Juru Selamat. Aku percaya. Sekali lagi katakan, aku percaya. Yes Lord, nama. Aku percaya. Buat teman-teman yang sakit, siap-siap, saya ingin berdoa buat kalian. Pada Yesus Juru Selamat, aku percaya. Buat teman-teman yang sakit, imani pujian ini. Aku berserah. Serahkan sakitmu. Aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Aku percaya. Aku percaya. Yes Lord, I believe in you. Aku percaya pada Yesus Juru Selamat. Aku percaya.
percaya dan aku berserah. Tuhan Yesus, aku berdoa malam hari ini buat teman-temanku yang sakit. Semua teman-teman yang sakit, dengerin baik-baik. Aku ingin berdoa buat sakit teman-teman. Aku ingin berdoa buat kelemahan tubuh teman-teman. Aku gak mau menyerah dengan keadaan teman-teman. Kalau aku saja yang tidak merasakan sakit, mau terus berdoa, mau terus berjuang di dalam iman kepada anugerah Yesus Kristus, masakan teman-teman pasrah, masakan teman-teman menyerah. Masih ada pengharapan, masih ada mujizat, masih ada jawaban di dalam kita berdoa di dalam mesbah anugerah ini kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus, aku berdoa buat setiap mata-mata yang sakit, mata-mata minus, mata-mata silinder, bahkan mata-mata yang plus, Tuhan Yesus, mata yang rabun dekat, mata yang rabun jauh, sekarang juga Tuhan jamah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan jamah sekarang juga, sembuhkan sekarang juga. Bahkan penglihatan mereka yang kurang jelas, penglihatan kanan dan kiri, Tuhan jamah sembuhkan secara sempurna di dalam nama Tuhan Yesus. Aku berdoa buat setiap teman-teman Facebook, Tuhan Yesus, buat mereka yang sering pingsan, buat mereka yang sering pusing, buat mereka yang sering pusing di kening bagian jidat ini, merasa pusing, merasa seperti ditarik-tarik rambutnya. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan sembuhkan secara sempurna. Sakit penyakit vertigo, sakit penyakit demam, sakit penyakit batuk, tenggorokan, berdahak, bahkan influenza yang selama seminggu ini. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau dijamah, disembuhkan dalam nama Tuhan. Saya minta maaf, tapi saya dituntun oleh Roh Kudus. Ada seorang perempuan yang memiliki keputihan yang berbau. Ada beberapa perempuan yang memiliki keputihan yang berbau. Izinkan Roh Kudus menyembuhkan saudari malam hari ini. Tuhan Yesus, aku berdoa buat keputihan perempuan yang berbau. Entah itu siapa, namun aku percaya malam hari ini, berhentilah keputihan itu dan berhentilah untuk mengeluarkan bau-bau yang tak sedap. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang juga, oleh karena anugerah Tuhan Yesus, sembuhlah penyakit keputihan yang berbau. Dalam nama Yesus aku perkatakan di dalam nama Yesus, sembuhlah sekarang, sembuhlah sekarang, sembuhlah sekarang. Dan bahkan buat teman-teman perempuan yang menstruasinya sekali lagi tidak lancar, aku berdoa mulai malam hari ini menstruasimu lancar kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, aku berdoa buat segala sakit penyakit apapun, mereka yang tidur salah bantal di belakang ini tidak bisa menengok yang sudah 1 minggu lebih, Tuhan jamah. Tuhan, juga ada antara mereka yang punya masalah di bagian kepala, tulang leher belakang, Tuhan jamah sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan mereka yang sulit dalam bernafas, punya masalah dalam pernafasan, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Jemaat-jemaat Tuhan, sekarang setiap saudara yang sakit, letakkan tangan kanannya di bagian tubuh yang sakit. Saya sedang diarahkan oleh Roh Kudus untuk berdoa buat kesembuhan saudara malam hari ini. Mari semua yang sakit, mari semua yang rabun jauh, rabun dekat, mari semua yang punya keputihan, letakkan tangan kananmu di bagian tubuhmu yang sakit. Izinkan saya berdoa, izinkan Roh Kudus menjamah saudara malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang sakit, letakkan tangan kanannya di bagian tubuh yang sakit. Yang punya sakit di hati, di masalah ulu hati, letakkan tangan kanan di bagian usus. Bagian usus, entah itu usus buntu kah atau apakah, pokoknya letakkan tangan kananmu di bagian tubuhmu yang sakit. Letakkan di perut, letakkan di pinggang, letakkan di lutut. Lutut kaki yang sakit, kaki yang sakit, kaki yang asam urat, kaki yang rematik, macam-macam. Tangan yang sulit untuk digerakkan, tangan yang kebas. Izinkan saya berdoa. Bahkan kalau ada saudara yang menonton di rumah, ada sebelahnya orang sakit, atau orang tuamu, atau papamu, atau mamamu, atau anakmu, atau adikmu, tumpangkan tangan kananmu di bagian tubuh mereka yang sakit. Sekarang juga izinkan saya berdoa dan menaikkan pujian kesembuhan. I am the God that healed thee. I am the Lord, your healer. I send my word and heal your disease. I am Jesus, your healer. I am the God that healed thee. I am the Lord, your healer.
God, your healer. Tuhan Yesus, aku berdoa buat siapapun yang meletakkan tangan kanannya di bagian tubuh yang sakit. Sekarang juga Tuhan jamah. Sembuhkan di dalam nama Yesus. Oleh anugerah Tuhan Yesus Kristus, segala sakit penyakit malam hari ini disembuhkan. Keputihan disembuhkan, menstruasi lancar. Bahkan kemandulan aku patahkan kuasanya. Kemandulan baik suami maupun istri aku hancurkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Aku berdoa buat mereka yang sedang mencari pekerjaan. Tuhan berkati, Tuhan buka pintu yang baru, Tuhan buka jalan, Tuhan tuntun, Tuhan bimbing, Tuhan pelihara. Terima kasih Tuhan buat mereka yang sedang mencari pasangan hidup, yang sedang mencari jodoh. Tuhan berikan pasangan yang takut akan Tuhan, mengasihi pasangan sesama, mencintai kekudusan, dan menghormati orang tua pasangan masing-masing. Di dalam nama Yesus, aku berdoa ya Tuhan. Aku berdoa ada di antara saudara yang sedang sakit namun kecewa dengan Tuhan. Aku cuma mau bilang sebagai perwakilan Tuhan, sebagai spokesperson-nya Jesus dalam hidup ini. Percuma engkau kecewa dengan Tuhan. Percuma engkau kecewa, taruh dendam, taruh benci dengan Tuhan. Engkau kecewa bukan hanya sakitmu tidak disembuhkan. Ada di antara saudara juga kecewa dengan Tuhan karena suaminya kasar. Ada juga di antara saudara yang kecewa dengan Tuhan karena istrinya perlakuannya kasar terhadap suami. Ada juga anak-anak yang sedang kecewa. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan ambil rasa kecewamu, Tuhan cabut sampai ke akar-akarnya. Roh Kudus menjamah engkau. Mulai malam hari ini, ada juga di antara perempuan-perempuan yang kecewa karena diomongin oleh orang lain. Ada perempuan-perempuan khususnya di Malaysia. Tuhan bukakan mata rohani saya. Ada beberapa wanita, beberapa perempuan yang menaruh benci, yang menaruh dendam. Saat ini engkau sedang manifestasi. Roh Kudus jamah perempuan itu sekarang juga. Aku berdoa, aku perintahkan otoritas kuasa Tuhan menjamah perempuan-perempuan ini yang ada di Malaysia, yang ada di Sabah, di Sarawak, di Johor. Aku berdoa di dalam nama Yesus. Mereka yang di luar negeri, mereka yang kepahitan, aku tolak kuasa kepahitan dalam nama Yesus. Jamah sekarang juga. Engkau bermanifestasi, engkau muntah saat ini juga. Keluarkan kepahitanmu. Jangan sampai kepahitanmu menjadi penyakit. Jangan sampai kepahitanmu menjadi gondok, menjadi tiroid, menjadi cancer, menjadi tumor. Dalam nama Yesus aku hancurkan setiap segala sakit penyakit. Tuhan Yesus, aku sudah berdoa buat mereka. Aku sudah berdoa buat teman-teman Facebook. Saatnya malam hari ini kami dengar firman-Mu Tuhan di Mesbah Anugerah. Terima kasih Tuhan. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan. Ya terus manifestasilah di rumah. Keluarkan, muntahi saja rumah doamu. Keluarkan dalam nama Yesus. Seluruh bangsa terus datang. Saudara yang kepahitan menyembahmu. Saudara lagi manifestasi di rumah, perempuan-perempuan, terus lepaskan. Jadikan aku Tuhan. Roh Kudus jamah mereka. Amin. Agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Jamah ya Tuhan. Jamah perempuan-perempuan yang memiliki dendam, yang memiliki kebencian malam hari ini. Jamah. Tulang ekor disembuhkan Tuhan malam hari ini. Tulang ekor dan pinggang disembuhkan Tuhan.
perempuan yang kepahitan dengan suaminya karena sering dipukuli. Aku berdoa dalam nama Yesus, lepaskan kepahitan ini. Lepaskan pengampunan dalam nama Yesus, aku berdoa. Oh rabayana masyana barabalabalabalaba. Telinga-telinga yang tidak bisa mendengar, aku berdoa. Efata, terbukalah telingamu sekarang juga. Mendengarlah. Telinga-telinga yang budak, telinga-telinga yang agak sedikit bermasalah, yang sulit untuk mendengar, sekarang juga aku perintahkan. Mendengarlah Efata dalam nama Yesus. Terbukalah. Dalam nama Yesus aku berdoa. Mata-mata yang berair, mata yang berair, mata yang sering berair, aku berdoa dalam nama Yesus. Sembuhlah sekarang juga, sempurna kesembuhan terjadi. Tuhan, aku berdoa malam hari ini, tuntun kami dengan firman-Mu. Bicaralah, berkata-katalah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Kami butuh firman-Mu. Langit bumi akan hilang lenyap, tapi firman-Mu tinggal kekal untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus, berkata-katalah, bebaskan kami yang terikat lewat firman-Mu, sembuhkan kami yang sakit lewat firman-Mu, bahkan hibur kami yang terluka lewat firman-Mu, beri kami pengharapan lewat firman-Mu, bahkan berkati kami. Tuhan Yesus, aku berdoa dalam nama-Mu. Haleluya. Amin, 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 amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara, Shalom. Saudara yang matanya berair, Tuhan jamah sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Aku berdoa. Hari ini kita akan membahas satu tema, yaitu Tuhan Yesus yang membuka pintu. Ya, jangan keluar masuk ya live-nya. Saya ingin sampaikan firman Tuhan agar teman-teman mengerti, agar teman-teman diberkati lewat kebenaran firman Tuhan yang Tuhan sudah siapkan untuk saya bagikan bagi Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada. Dan ya, ada beberapa teman-teman perempuan yang sedang manifestasi di rumah, sedang mengalami muntah-muntah karena kepahitan, karena benci, karena dendam. Saudara harus bersaksi, kirim messenger. Itu saya pastor, saya yang muntah-muntah, saya yang benci, saya yang kepahitan. Beberapa waktu yang lalu ada beberapa perempuan juga bersaksi sama saya bahwa dia dijamah dan disembuhkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Glukoma, aku berdoa sakit glukoma disembuhkan Tuhan. Kedua matanya sembuh sempurna dalam nama Yesus. Dan mereka bersaksi bahwa Tuhan melepaskan mereka dari keterikatan ilmu hitam dan lain sebagainya. Mari kita lihat satu kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam Wahyu pasalnya yang ketiga. Wahyu pasalnya yang ketiga, mulai dari ayatnya yang ke-7 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Wahyu pasalnya yang ketiga, mulai dari ayatnya yang ke-7 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Oke, Shalom Amerika, Tuhan Yesus memberkati yang baru bergabung dari Amerika. Tuhan Yesus memberkati ya. Dikatakan demikian Wahyu pasal ketiga, ayat ke-7 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Amin untuk firman Tuhan malam hari ini. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan mencatat dan menjelaskan kepada setiap kita bahwa Tuhan berkata kepada malaikat, Tuhan berkata kepada jemaat di Philadelphia bahwa dia ingin menyampaikan firman Tuhan yang kudus. Dikatakan demikian, apabila Tuhan telah membuka, tidak ada yang dapat menutupnya. Apabila Tuhan yang menutup, maka tidak ada yang dapat membukanya. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, beberapa waktu yang lalu saya membicarakan firman Tuhan tentang semua indah pada waktunya Tuhan. Siapapun kita, apapun latar belakang kita, kita boleh saja orang tidak punya, kita boleh saja rohaninya baru mulai, tetapi sadarlah saudaraku terkasih dalam Tuhan, bahwa kalau Tuhan yang sudah membuka pintu-pintu berkat kita, pintu-pintu mukjizat kita,
pintu-pintu kesembuhan kita, pintu-pintu untuk usaha, dagang, bisnis, bahkan pekerjaan kita, maka tidak ada satupun tangan yang dapat bisa menutup pintu berkat dan mujizat tersebut. Yang setuju katakan amin, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Amin. Tuhan akan membuka pintu dan Tuhan Yesus juga akan menutup pintu rapat-rapat. Firman Tuhan mencatat dan mengatakan, mengajarkan kepada saudara dan saya, kalau Yesus yang buka pintu kehidupan kita, maka tidak ada satu tangan manusia pun yang dapat menutupnya. Mau dia itu rohaniawan kek, mau dia itu kaum politisi kek, mau dia orang terkenal kek, mau dia orang banyak uang kek, mau dia penguasa dan lain sebagainya. Kalau Tuhan yang sudah membuka pintu, kalau Tuhan yang sudah mengangkat kehidupan kita, mengangkat derajat hidup kita, maka tidak ada satu tangan manusia pun yang dapat merendahkan derajat hidup kita. Tidak ada satu tangan manusia pun yang berkuasa untuk menutup pintu yang telah dibuka oleh Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, saudaraku terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan malam hari ini sangat memberkati saya. Ketika saya membuka pintu, maka tidak ada satupun tangan yang bisa menutupnya. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, apa artinya? Artinya adalah hidup saudara dan hidup saya terdapat di dalam genggaman tangan Tuhan Yesus. Jadi saudaraku dan saya tidak boleh sombong. Saudara dan saya tidak boleh arogan. Saudara dan saya tidak boleh hidup tidak mengandalkan Yesus. Saudara udah gak laku di hadapan Tuhan kalau kita hidup berjalan tanpa Tuhan Yesus. Kalau kita terlalu banyak mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kalau kita terlalu banyak mengandalkan kekuatan koneksi kita. Kalau kita terlalu banyak mengandalkan kekuatan ekonomi kita. Kalau kita terlalu banyak mengandalkan kekuatan kepintaran kita. Firman Tuhan jelas mengatakan, sekalipun engkau pintar, sekalipun engkau kaya, sekalipun engkau terkenal, sekalipun engkau punya kuasa mujizat, kesembuhan, bahkan kuasa-kuasa yang lainnya, engkau berkuasa, engkau punya bodyguard 1 juta orang, engkau punya bodyguard 1000 orang, punya pengacara top 1000 orang. Kalau Tuhan sudah berkata, aku tutup pintu berkatmu, maka berkat kita akan tertutup untuk selama-lamanya. Tetapi sebaliknya, mungkin kita nggak punya uang yang banyak, mungkin kita nggak punya koneksi yang banyak, mungkin kita nggak punya pengacara yang hebat, mungkin kita tidak punya pembela yang luar biasa, mungkin kita tidak punya kenalan atau teman yang kaya raya atau konglomerat untuk membantu atau menginvestasikan dananya untuk perusahaan kita yang baru kita mulai. Tetapi kalau Tuhan buka, maka kamu dan aku akan diangkat oleh Tuhan. Amin, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Oleh karenanya, saudaraku terkasih dalam Tuhan, malam hari ini, siapapun yang menyaksikan live streaming ini, hidup kita hanya bergantung apa kata firman Tuhan. Jadi buat orang-orang yang meninggalkan Yesus, orang-orang yang hatinya menjauh dari Yesus, orang-orang yang tidak pernah mengandalkan Yesus, hidupnya akan mengalami kerugian yang sangat besar. Rugi sekali kalau saudara tidak mengandalkan Yesus. Saudara akan sangat menyesal saudara berjalan tanpa Yesus. Karena semua tergantung perkataan Yesus. Kalau Yesus berkata, aku akan angkat usahamu, aku akan promosikan kehidupanmu, aku akan buka kandunganmu, sehingga rumah tanggamu akan memiliki keturunan, maka semuanya itu akan terjadi. Meskipun mertua kita mengutuki kita, meskipun orang di sekitar kita mengutuki kita, kamu gak akan mungkin punya anak, kamu gak akan mungkin punya keturunan, kamu itu mandul begini, begitu, terserah. Tapi firman Tuhan saya berkata, kalau aku yang membuka pintu, kalau Yesus yang membuka pintu, kalau Yesus yang telah mengangkat aku, tidak ada satu tangan manusia pun yang dapat mengutuki hidupku, yang dapat mencegah kehidupanku, bahkan yang dapat merendahkan serta menutup pintu berkatku. Yang setuju katakan amin, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Kita boleh gak dibela banyak orang, kita boleh dimusuhin banyak orang, selama kita benar, selama kita hidup benar, selama kita berkenan di hadapan Tuhan. Nggak masalah kita dijauhin orang, nggak masalah kita dimusuhin banyak orang, nggak masalah kita diomongin banyak orang. Nggak penting, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Yang penting ini, lihat nih, firman Tuhan. Selama kita hidup benar di hadapan Tuhan, kita hidup di dalam ketetapan firman Tuhan, kita hidup di dalam anugerah Tuhan. Terserah orang mau jelekin hidup kita, mau kayak gimana. Kan rumah tangga lo pernah pisah, rumah tangga lo kan pernah bercerai. Kalau kawin lagi lo nggak takut terkutuk dan dikutuk oleh Tuhan.
Terserah orang mau ngomong apa. Hidup kita hanya ada di dalam tangan genggaman Yesus. Hidup kita hanya tergantung ucapan Yesus. Kalau Yesus bilang hari ini engkau akan kaya, maka engkau akan kaya. Hari ini usahamu akan berhasil, maka usahamu akan berhasil. Hari ini pekerjaanmu akan berhasil, maka pekerjaanmu akan berhasil. Hari ini tanahmu akan aku lakukan, akan aku jual, akan aku buat terjual, maka itu akan terjual tanah dan rumahmu. Jangan tanya ke orang pintar, yang jelas-jelas mereka bukan orang pintar, orang bodoh, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Tanyalah Tuhan. Amin, saudaraku. Sebentar. Seperti biasa, saya merasakan ada beberapa ini perempuan ini. Ada satu orang laki-laki dan satu perempuan yang punya masalah di bagian ususnya. Izinkan saya berdoa ya. Saudara yang punya masalah di usus, letakkan tangan kanannya di usus. Tuhan Yesus, aku berdoa dalam nama Yesus, oleh anugerah Yesus, usus-usus yang sakit sembuh, ulu hati yang sakit sembuh. Dalam nama Yesus, terimalah kesembuhan. Dalam nama Yesus. Oke, nanti kesaksian ya, yang tadi ususnya sakit ya. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, selama kita hidup benar, selama kita tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, selama hidup kita tidak menjelekkan orang lain, selama kita tidak mengomongi orang lain, gak apa-apa. Orang ngomongin kita ini dan itu, orang kutuki kita ini dan itu, orang mencegah kita ini dan itu, tidak apa-apa. Saudara dan saya jangan balas. Saudara dan saya jangan terprovokasi. Tetaplah pegang firman Tuhan. Tetap pegang perkataan Yesus. Yesus, aku percaya hidupku tergantung perkataanmu. Orang bilang rumah tanggaku akan bercerai, tapi aku percaya firman Tuhan berkata rumah tanggaku akan kembali rujuk dan diberkati. Orang di luar sana berkata penyakitku tidak akan mungkin sembuh, tapi aku percaya firman-Mu berkata Tuhan Yesus, oleh bilur-bilurku kamu yang sakit menjadi sembuh. Orang di luar sana berkata boleh hidupku mandul untuk selamanya gak punya anak. Terserah, tapi aku pegang firman Tuhan bahwa Hana diberkati oleh Tuhan. Tuhan mengingat Hana dan membuka kandungan Hana, dan Hana diberikan Nabi Samuel untuk dilahirkan menjadi salah satu nabi besar di bangsa Israel. Haleluya. Terserah orang mau bilang ekonomimu gak akan mungkin maju, pelayananmu gak mungkin akan maju, bisnismu gak mungkin akan maju, usahamu, pekerjaanmu gak akan pernah mungkin maju. Terserah orang di luar sana mau ngomong apa, tetapi firman Tuhan berkata, aku Tuhan Immanuel, Elohim Immanuel, Tuhan yang menyertai setiap orang yang berseru dan berharap kepadanya. Amin. Saya nggak mau tahu saudara udah setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 13 tahun menikah belum punya anak. Yang saya tahu, tidak ada kata mandul dalam firman Tuhan. Selama engkau percaya kepada Yesus, selama engkau berserah kepada Yesus dan tidak menyerah. Saya khawatir rohani, saya curiga rohani. Satu hari kelak, Tuhan Yesus mengingat hidupmu dan menaruh anak di dalam kandunganmu. Dan Tuhan Yesus berkata, terimalah nafas kehidupan dalam kandunganmu dan engkau akan menerima keturunan. Indah pada waktunya Tuhan. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, saya ini banyak difitnah orang. Saya ini banyak dijelekkan orang. Saya hidupnya banyak direndahkan oleh orang lain. Bahkan bukan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Bahkan kepada mereka yang sudah melayani Tuhan, bahkan melayani firman Tuhan, reputasi saya dihancurkan di depan publik, di depan banyak orang. Tapi saya nggak balas saudara, karena saya tahu ketika Tuhan yang mengangkat hidupku, ketika Tuhan yang membuka pintu. Dan puji Tuhan hari ini saya punya teman baru. Ada 1.620 orang yang mau mendengarkan firman Tuhan melalui hidup saya. Bayangkan saudara, hidup saya, reputasi saya, pelayanan saya, karir saya dalam Tuhan ingin dihancurkan, direkayasa. Saya dibilang A, saya dibilang B, saya dibilang C, saya dibilang D, saya dibilang E, F, G, dan Z. Secara manusia, saya sakit. Secara manusia, saya kecewa. Tetapi Tuhanku, Yesus Kristus namanya, berkata, kamu angkat tangan saja.
kamu berserah saja, aku yang akan turun tangan. Hamba Tuhan boleh tinggal hamba Tuhan. Kalau dia tidak melakukan firman Tuhan, maka dia akan menjadi hambatannya Tuhan. Amin, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Hamba Tuhan boleh tinggal hamba Tuhan. Selama dia tidak melakukan firman Tuhan, maka dia akan menjadi hambatannya Tuhan. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, saya menyerahkan semua pergumulan saya ke dalam tangan Tuhan. Saya menyerahkan seluruh cacian, makian, fitnahan, bahkan olokan orang lain terhadap diri saya. Saya tidak balas, saya tidak buat status di sosial media, baik di Instagram, di Facebook, dan lain sebagainya. Dan istri saya yang paling tahu saya. Saya tidak membela diri, saya tidak macam-macam, saudara. Saya cukup diam, saya berdoa. Di saatku tak berdaya, kuasamu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun rohmu ya Yesus. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Tiba saatnya, saudara. Hari ini saya melihat, saya dicintai banyak jemaat Tuhan. Saya dikasihi oleh Tuhan oleh banyak jiwa-jiwa. Hari ini terus bertambah, ada 1657 jiwa. Dari Malaysia, dari Amerika, dari Singapura, dari Brunei, dari Shenzhen, Taiwan, Arab Saudi, dari Sabang sampai Merauke. Saudara mengasihi hidup saya. Saya bersyukur, saya berterima kasih. Saya punya teman-teman baru. Saya punya saudara-saudara baru. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, sepanjang karir saya melayani, saya tidak minta-minta uang, saya tidak mengemis-ngemis, saudara. Justru saya mau melayani saudara dengan hati saya yang tulus. Saudara gak usah takut dimintain duit, karena itu bukan saya. Selama belasan tahun saya melayani sebagai pendeta, saya tidak meminta uang. Justru saya menaruh hidup saya untuk menjadi pendoa syafaat bagi kehidupan Bapak Ibu Saudara. Saya tidak kenal saudara, saya tidak mengenal baik saudara, tetapi roh Tuhan taruh kuat di dalam hati saya. Saya harus melayani saudara, saya harus berdoa buat saudara, saya harus mengucapkan berkat Tuhan buat saudara. Saya tidak peduli dengan ucapan orang lain. Buat saya, Yesus yang utama dan terutama. Keluarga saya, istri, anak-anak saya, dan juga keluarga pengembalaan gereja Jesus Christ Church. Dan yang terakhir adalah Bapak, Ibu, Saudara semua yang menyaksikan, yang selalu mendukung pelayanan saya, yang selalu setia ikutin live saya, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Semua orang yang memfitnah hidup saya, yang mencaci maki hidup saya, yang sudah membuat kabar-kabar bohong, kabar-kabar palsu, semuanya tidak terbukti. Tuhan yang membela aku, Tuhan yang memulihkan kehidupanku. Dan hari ini aku melihat pembelaan Tuhan. Hari ini aku melihat penyertaan Tuhan Yesus, bahwa orang yang berseru memanggil nama Tuhan, dia akan diselamatkan. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, kalau hari-hari ini saudara difitnah orang, kalau hari-hari ini saudara sedang dijelekkan oleh orang lain, kalau hari-hari ini reputasi saudara sedang dihancurkan, kalau hari-hari ini pelayanan saudara sedang ditekan oleh orang lain, dengan orang-orang yang gak senang sama saudara, saudara jangan balas, saudara jangan berontak, saudara jangan bereaksi, saudara jangan bertindak. Saudara masuk kamar, tutup mata, lipat tangan, kunci pintu kamar, berdoa sama Tuhan. Tuhan Yesus, aku mengampuni orang-orang yang menyakitiku, aku mengampuni orang-orang yang memfitnah hidupku. Aku tahu ini gak mudah, karena hatiku sakit. Namun aku percaya dalam anugerah dan Roh Kudus-Mu, aku mengampuni mereka semua. Saudara, tinggal tunggu waktunya Tuhan, maka firman Tuhan akan digenapi dalam kehidupan kita. Satu hari kelak Tuhan akan membuka pintu kebenaran kita. Satu hari kelak Tuhan akan membuka pintu-pintu yang baru, yang selama ini coba untuk direkayasa oleh orang lain. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, mungkin firman Tuhan saya tidak seperti hamba-hamba Tuhan yang lain. Teologianya dalam, penafsirannya dalam. Saya bicara yang down to earth saja, saudara. Saya injak bumi aja. Saya sampaikan firman Tuhan untuk kehidupan hari-hari kita. Saya nggak mau yang terbang-terbang di langit, saudara. Yang penting saudara mengerti firman Tuhan yang saya sampaikan. Dan Roh Kudus memberikan dan memampukan kita. Nah, ketika Tuhan sudah membuka pintu, saudara, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita perbuat? Ketika Tuhan sudah membuka pintu berkat kita, ketika Tuhan sudah membuka pintu pelayanan kita, ketika Tuhan sudah membuka
pintu pekerjaan kita, pintu pemulihan rumah tangga kita, pintu kesembuhan dan mujizat sakit penyakit kita, bahkan pintu keberhasilan dalam karir dan bisnis dagang usaha kita. Apa yang harus kita perbuat, saudaraku terkasih dalam Tuhan? Yang harus kita perbuat adalah permuliakanlah Tuhan Yesus Kristus yang telah membuka pintu berkat itu. Melalui berkat, popularitas, bahkan karir kita yang berhasil. Jangan malu untuk mempermuliakan nama Tuhan Yesus. Saudara, saya berjanji sama Tuhan Yesus. Tuhan yang memberikan saya karunia kesembuhan, Tuhan yang memberikan saya karunia mujizat. Aku pakai itu semua hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Aku tidak akan pernah menulis namaku di dalam kesaksian, menulis jabatan pastor dan pendeta di dalam kesaksian. Aku kosongkan itu semua, biar hanya ada nama jemaat dan nama Tuhan Yesus Kristus. Sampai hari ini saya lakukan itu, saudara. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, kalau hari-hari ini saudara diberkati Tuhan, kalau hari-hari ini ekonomimu sedang diberkati Tuhan, permuliakan Tuhan dengan hartamu. Permuliakan Tuhan dengan hartamu. Kalau hari-hari ini karirmu lagi cemerlang, permuliakan Yesus dengan karirmu. Bilang sama banyak orang, kalau saya bisa jadi manajer, kalau saya bisa jadi pemimpin perusahaan, kalau saya dipercayakan tender, itu semua karena Tuhan Yesus, bukan karena saya hebat. Itu yang Tuhan mau. Ketika pintu berkat kita sudah dibuka, ketika pintu promosi jabatan kita sudah dibuka, ketika pintu anugerah kita sudah dibuka, tanah kita laku, rumah kita laku. Jangan lupa mempermuliakan Tuhan. Dengan cara apa kita mempermuliakan nama Tuhan? Cerita ke banyak orang bahwa ini karena Yesus tanah saya bisa terjual, bahwa ini karena Yesus kalau saya bisa hamil. Jadi ketika kita diberkati, berkat itu untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus, bukan untuk diri kita. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, siapapun yang menyaksikan live malam hari ini, saya ingin mengajak setiap kita, ayo kita permuliakan nama Tuhan. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, sekali lagi saya bilang, saya lagi mempersiapkan gereja Tuhan namanya Jesus Christ Church dalam renovasi dan pembangunannya di Pasar Baru, Jakarta Pusat. Ketika nanti gereja itu sudah direnovasi, sudah dibangun, sudah mulai rapi dan banyak jemaatnya, saya akan persembahkan untuk Tuhan Yesus. Itu bukan gereja saya, meskipun saya gembala jemaatnya. Tuhan berpesan kepada saya hanya menitipkan kepadamu, saya hanya mempercayakan kepadamu untuk kamu kelola, untuk kamu jalani. Tetapi gereja itu bukan atas namamu, tetapi atas namaku Yesus Kristus. Di mana umatku merendahkan diri untuk berdoa, aku akan ditinggikan di sana. Saudara, sampai hari ini, siapapun saudara mau kaya, saudara mau miskin, saudara mau susah, saudara mau senang, saudara mau wangi, saudara mau bau, siapapun saudara yang chatting saya akan usahakan untuk membalas. Minimal saya berdoa, Tuhan Yesus jamah dan Tuhan Yesus pulihkan. Dan Tuhan mendengar doa saya. Tuhan juga mendengar doa kita bersama. Dan Tuhan menyembuhkan segala sakit penyakit saudara. Amin, saudara. Saya berdoa buat saudara semua pengusaha-pengusaha. Saya berdoa buat seluruh bisnis-bisnis saudara, agar usaha saudara diberkati, agar bisnis saudara diberkati, agar pekerjaan saudara diberkati, agar dagangan saudara diberkati. Terserah dunia mau pandemi, terserah. Yang penting yang saya tahu, di tengah-tengah musibah, di tengah-tengah wabah, disitulah Tuhan bekerja untuk menyatakan mujizatnya, untuk memberkati usahamu, untuk memberkati pekerjaanmu, untuk memberkati bisnismu, untuk memberkati daganganmu, bahkan untuk memberkati seluruh keluarga dan rumah tangga kita setiap hari. Yang setuju katakan amin, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Amin. Saudara harus mempermuliakan nama Tuhan Yesus. Saudara, ini yang perutnya sakit, aku berdoa dalam nama Yesus, sembuh sekarang juga. Itu, doakan aset saya terjual. Ibu, asetmu akan terjual. Ini disaksikan oleh 1.665 orang. Aku berbicara di depan 1.665 orang. Aku berdoa, mulai malam hari ini asetmu akan laku terjual dalam nama Yesus. Ketika asetmu laku terjual, ingatlah, permuliakanlah nama Tuhan. Amin, saudara. Permuliakan. Saya bisa terjual karena Yesus. Saya bisa dikenal banyak orang karena Yesus. Pekerjaan saya bisa berhasil karena Tuhan Yesus. Saya bisa hamil karena Tuhan Yesus.
Rumah tangga saya bisa pulih karena Tuhan Yesus. Pelayanan saya bisa berhasil karena Tuhan Yesus. Everything because of Him. Semuanya karena Tuhan Yesus. Amin, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Saya mengasihi saudara, siapapun saudara. Sakit pendarahan, aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Sembuh sekarang juga. Dalam nama Yesus, anugerah Yesus menyembuhkan pendarahan. Dalam nama Yesus aku berdoa. Sembuh sekarang. Pendarahan sembuh sekarang juga. Sembuh dalam nama Yesus. Nah, saudaraku terkasih dalam Tuhan, kiranya firman Tuhan yang singkat ini, yang sederhana, dapat menjadi berkat bagi kehidupan kita. Amin untuk firman Tuhan. Saudara jangan keluar dulu. Saya mau berdoa, selalu saya mau berdoa untuk meminta perlindungan darah Yesus agar seluruh yang menyaksikan live ini tidak tertular dengan virus COVID-19. Amin. Semua yang menyaksikan live ini jangan keluar. Saya ingin berdoa buat saudara agar saudara tidak tertular virus COVID-19. Amin. Saya mau berdoa buat saudara jangan keluar. Jangan keluar dari live ini. Saya ingin berdoa buat saudara agar tidak tertular ya. Agar tidak tertular virus COVID-19. Tapi kalau saudara mau keluar, silakan keluar. Berarti itu di luar tanggung jawab saya, di luar kekuasaan Tuhan dan kekuasaan saya. Saya hanya ingin berdoa agar darah Yesus melindungi saudara sekalian. Saya ingin berdoa saudara, saudara tinggal amini dan imani agar kuasa darah Yesus melindungi saudara. Darahmu Yesus sucikan aku, darahmu Yesus bebaskanku, darahmu Yesus ubah hidupku, ku dijadikan baru. Jangan keluar saudara, saya ingin berdoa buat saudara terlindung dari virus COVID. Darahmu Yesus sucikan aku, darahmu Yesus bebaskanku, darahmu Yesus ubah hidupku, ku dijadikan baru. Tuhan Yesus, malam hari ini aku berdoa buat kami semua yang ada di live Facebook. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus, mulai dari hidupku, mulai dari diriku, istriku, putriku, keluarga besarku, keluarga besar istriku, keluarga besar pengembalanku, Jesus Christ Church, bahkan keluarga teman-teman Facebook yang menyaksikan dimanapun semuanya. Saudara imani dan imani ya. Imani dan imani apa yang saya ucapkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku berdoa mulai malam hari ini, nama Yesus, kuasa darah Yesus, kuasa firman Yesus, kuasa mujizat Yesus, kuasa anugerah Yesus, bahkan kuasa perlindungan Yesus melindungiku, melindungi istriku, melindungi putriku, melindungi keluargaku, melindungi keluarga besar istriku, melindungi keluarga besar pengembalanku, melindungi seluruh keluarga besar teman-teman Facebook, suami, istri, anak-anak, cucu, menantu, mertua, semua. Kami dilindungi dari penularan virus COVID-19. Aku tolak penularan COVID-19 kemanapun kami melangkah, kemanapun kami pergi. Darah Yesus melindungi kami. Kami dijauhkan dari pemaparan virus. Kami semua sehat. Kami semua dilindungi oleh kuasa darah Yesus. Apa saja yang kami pegang, apa saja yang kami makan, dalam tuntunan dan bimbingan Tuhan Yesus. Dan kami tidak tertular sampai vaksin nanti dikeluarkan. Kami tetap sehat dalam perlindungan dan penjagaan anugerah Tuhan Yesus Kristus. Siapapun yang menyaksikan live malam hari ini, semua dalam perlindungan Tuhan. Aku berdoa dalam nama Yesus, bilur-bilur Yesus melindungi teman-teman Facebook semuanya. Darah Yesus melindungi keluargamu, melindungi suamimu, melindungi istrimu, melindungi anak-anakmu, melindungi cucumu, melindungi harta bendamu sehingga dijauhkan dari penularan COVID. Dimanapun kau bekerja, dimanapun kau berdagang, dimanapun kau usaha, pekerjaan tempat dagang usahamu itu dijauhkan dari penularan COVID.
Ada tiang awan dan tiang api Tuhan yang melindungi engkau dan menuntun engkau kemanapun engkau pergi. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Aku mengucapkan berkat, penumpangkan tanganku atas seluruh jemaat Facebook. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Imunitas tubuh kami sehat. Imunitas tubuh kami kuat. Imunitas tubuh kami luar biasa. Bahkan virus tidak bisa menembus hidup kami. Tuhan pimpin kami, Tuhan bimbing kami, Tuhan berikan kami hikmat, agar kami tidak nekat, agar kami tidak ceroboh, agar kami berjalan dalam tuntunan dan anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami dijauhkan dari penularan virus, dari droplet, jabatan tangan, serta bersentuhan dan lain sebagainya. Kami dijauhkan dari hal buruk itu semua. Tuhan, kami berdoa sampai pandemik berakhir. Kami imani, kami tetap dalam keadaan sehat dan tidak tertular virus apapun. Tuhan Yesus, kami janji semuanya hanya untuk kemuliaan bagi namamu. Namamu dipermuliakan Tuhan. Bahwa nama Tuhan Yesusku berkuasa, darah Yesusku berkuasa, firman Yesusku berkuasa. Bahkan anugerah Tuhan Yesusku melindungi kami semua Tuhan. Dari Sabang sampai Merauke, dalam dan luar negeri. Yang di Malaysia engkau dilindungi oleh Tuhan Yesus. Yang di Brunei engkau dilindungi oleh Tuhan Yesus. Yang di Amerika engkau dilindungi. Yang di Papua, yang di Afrika, yang di Arab Saudi, bahkan di bangsa-bangsa lain yang menyaksikan live streaming ini, engkau dilindungi oleh darah Yesus. Dan keluarga besarmu juga dilindungi oleh kuasa Yesus. Sehingga kita bekerja, berdagang, usaha dalam proteksi Tuhan Yesus setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus aku berdoa. Haleluya. Dan akhirnya Tuhan, terima kasih. Aku berdoa juga untuk rencana pembangunan gereja kami Jesus Christ Church di bulan-bulan akhir tahun ini. Tuhan yang jamah, Tuhan yang pulihkan, bahkan Tuhan yang bangun dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang berdaulat atas gerejamu Jesus Christ Church. Pembangunan gereja kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami yakin gereja kami berdiri oleh karena anugerah Tuhan. Dan kami akan siap menyambut tahun depan, tahun 2021, the year of breakthrough akan terjadi dalam kehidupan kami. Berkati Mesbah Anugerah hari Jumat, berkati ibadah Good Morning Holy Spirit, berkati ibadah Minggu Anugerah, dan berkati ibadah Malam Roh Kudus yang kelima bulan depan Tuhan. Terima kasih, dan kami akan mengakhiri ibadah kami. Kami rindu menerima berkat yang datangnya dari Tuhan. Mari jemaat Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan, dan angkat kedua belah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan Yesus menyinari kita dengan wajahnya dan memberikan kepada kita kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajah kita kepada kita dan memberikan kepada kita damai sejahteranya. Terimalah berkat dari Bapa di sorga, berkat dari Tuhan Yesus Kristus, bahkan berkat dari Roh Kudus turun atas hidup kita. Mulai malam hari ini sampai datang untuk kali yang kedua, menjemput Bapak, Ibu, Saudara, dan saya yang hidup di dalam kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Haleluya. Haleluya. Amin, 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 amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Bagi Bapak Ibu Saudara yang yang rindu untuk menerima menerima renungan. Bagi saudara yang rindu menerima renungan, yang rindu menerima video-video khotbah singkat saya, saudara bisa kirim WA di nomor berapa ya? Di nomor 08, Ibu Hana. Boleh kirim nggak Ibu Hana? Tolong Pastor Hana kirimin nomornya Stefani, Sekretaris Gereja. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu menerima video atau konseling via chatting, saudara bisa menghubungi nomor telepon sekretariat gereja kami di 0812 berapa ya? Pastor Hana boleh di copy paste nggak? Atau siapa teman-teman ada yang tahu nomornya Jesus Christ Church nggak? Kita tunggu sebentar ya. Nomornya di 0812 berapa ya? Ada yang tahu nggak nomornya? Saya nggak tahu nih. Karena handphonenya saya pakai untuk live. Nah, buat saudara yang rindu untuk dilayani via WhatsApp, ingin curhat, ingin didoakan, saudara bisa langsung kirim nomor WhatsApp. Kirim ke nomor WhatsApp. Ini nggak ada ya? 08. Nah,
Saudara bisa langsung menghubungi di nomor 08 111 439 317. Di nomor 08 111 439 317. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu mendapatkan video-video singkat khotbah saya, yang rindu mendapatkan quote-quote saya, yang rindu mengetahui jam-jam ibadah yang saya pimpin, di nomor 08 111 439 317. 08 111 439 317. Saudara bisa sharing, saudara bisa curhat, saudara bisa didoakan, saudara bisa cerita, saudara bisa langsung mencatat nomornya di plus 8 111 plus 62 8 111 439 317. Sekali lagi, plus 62 8 111 439 317. Sekali lagi ya. Ya, itu nomor WA. Itu nomor WA. Saudara bisa chatting, saudara bisa WA. Nanti saya dan juga beberapa teman-teman pendeta akan melayani saudara di plus 62 8 111 439 317. Saudara bisa WhatsApp, saudara bisa Messenger, bahkan saudara bisa cerita saudara yang rindu untuk didoakan, yang sakit, saudara yang sedang mengalami beban hidup, permasalahan hidup. Saudara bisa WhatsApp. Dari bangsa-bangsa lain bisa WhatsApp di nomor plus 62 8 111 439 317. Plus 62 8 111 439 317 ya. Di situ saudara sudah tidak sendiri lagi. Akan ada gereja kami, pelayan-pelayan pendeta kami yang akan melayani Bapak Ibu Saudara sekalian di plus 62 8 111 439 317. Di situ saudara bisa langsung tulis. Di situ itu juga nomor saudara kalau nanti ke depannya ingin mengundang saya, ingin dilayani pelayanan oleh saya, saudara bisa langsung mengundang saya. Kalau misalkan ingin mendoakan rumah, ingin mendoakan usahanya, ingin didoakan ulang tahun, ada acara-acara ucapan syukur, saudara bisa undang aja saya di nomor tersebut. Karena nomor tersebut juga saya pegang juga Bapak Ibu Saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara tinggal ketik nomor tersebut, saudara tinggal apa yang saudara perlukan, konseling kah, curhat kah, atau ingin mengundang saya kah, taruh saja di sana saudaraku terkasih dalam Tuhan. Baik, itu saja informasinya. Terima kasih. Yang ulang tahun saya ucapkan berkat, selamat ulang tahun. Yang berulang tahun pernikahan saya ucapkan selamat ulang tahun pernikahan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu yang berulang tahun. Umur panjang ada di tangan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat beristirahat. Jangan lupa baca firman Tuhan malam hari ini. Dan besok kita akan dibawa masuk oleh Tuhan di hari yang baru. Hari yang penuh dengan anugerah, sukacita, damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Ibu Elvina yang sudah membantu. Dan semuanya teman-teman, Tuhan Yesus memberkati. Yang mau bagikan video ini silahkan bagikan di halaman Facebook teman masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.